Kisah dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri lansia bernama Peter dan Margareta yang tinggal di sebuah pedesaan tenang di Italia. Pasangan ini memiliki seorang anak perempuan bernama Emma yang saat ini tinggal dan bekerja di Amerika. Meski hidup jauh dari anak sematawayangnya, Peter dan Margareta menjalani hari-hari mereka dengan rutinitas sederhana. Peter dikenal sebagai seorang pria yang memiliki hobi mengoleksi barang-barang antik. Di dalam ruangannya, terlihat begitu banyak koleksi antik yang sudah ia kumpulkan sejak bertahun-tahun lalu. Hampir setiap sudut ruangan itu dipenuhi benda-benda tua yang memiliki nilai sejarah bagi Peter. Dari sekian banyak koleksinya, Peter baru saja mendapatkan sebuah barang antik baru, sebuah radio tua. Sayangnya, kondisi radio tersebut sudah tidak berfungsi. Dengan penuh ketekunan, Peter mencoba memperbaiki radio itu, berharap benda antik tersebut bisa menyala kembali. Di tengah kesibukannya, Margareta datang menghampiri dan mengajak Peter untuk makan malam bersama. Namun karena Peter masih fokus memperbaiki radionya, Margareta pun memberinya waktu 15 menit sebelum makan malam dimulai. Beberapa menit kemudian, usaha Peter akhirnya membuahkan hasil. Radio tua itu kembali berfungsi. Suara yang keluar terdengar jernih, meski sesekali diselingi suara seperti rintik gerimis saat Peter memutar tombol pencari frekuensi. Namun tiba-tiba, suasana berubah drastis ketika terdengar suara keras dari radio yang berkata diam. Mendengar suara itu, Peter langsung terkejut dan seketika mematikan radio tersebut. Rasa penasaran pun mendorongnya untuk menyalakan kembali radio itu. Namun pada saat yang bersamaan, Peter merasakan hawa dingin yang tidak menyenangkan tepat di belakangnya. Perlahan Peter menoleh ke belakang, dan benar saja, ia terkejut melihat sosok seorang wanita berdiri tepat di belakangnya. Dalam keadaan panik, Peter segera mematikan radio itu. Aneh dan mengerikan, setiap kali radio dimatikan, sosok wanita tersebut langsung menghilang. Namun saat radio kembali dinyalakan, sosok itu muncul lagi di tempat yang sama. Sementara itu, Margareta yang sedang berada di dapur, mulai mendengar suara-suara aneh yang berasal dari lantai atas, tepatnya dari kamar Peter. Saat Margareta berusaha mendekati sumber suara tersebut, di saat itulah sebuah kejadian mengerikan terjadi. Beberapa hari kemudian, cerita berpindah memperlihatkan Emma yang baru saja terbangun dari tidurnya. Emma diketahui memiliki bakat dalam bidang bernyanyi, dan sudah beberapa kali mencoba mengikuti audisi untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Namun karena masalah pribadi yang sering mengganggu fokusnya, Emma belum memiliki keberanian penuh untuk benar-benar terjun ke dunia itu. Emma memiliki seorang pacar bernama Seba, sosok yang selalu setia menemani dan mendukungnya. Di saat Emma sedang berbincang santai dengan Seba, tiba-tiba ia menerima sebuah panggilan telepon dari ibunya, Margareta. Dari seberang telepon, Margareta menyampaikan kabar buruk bahwa Peter saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar tersebut, Emma langsung memutuskan untuk pulang ke Italia. Seba yang tidak ingin Emma pergi sendirian pun mengajukan diri untuk menemaninya kemanapun ia pergi. Singkat cerita saja, Emma dan Seba akhirnya tiba di Italia. Setibanya di rumah sakit, Emma langsung memeluk ibunya dengan penuh haru, melepas rindu yang telah lama terpendam. Emma kemudian menanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada Peter, namun Margareta mengaku tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut. Karena merasa khawatir, Emma memutuskan untuk bertanya langsung kepada dokter mengenai kondisi ayahnya. Dokter menjelaskan bahwa saat ini Peter dirawat di ruang UGD. Ia mengalami gegar otak dan beberapa tulang rusuknya patah, sehingga harus menjalani perawatan intensif. Dokter juga menambahkan, jika dalam waktu dekat kondisi Peter tidak kunjung membaik, maka tindakan operasi kemungkinan akan dilakukan. Tak hanya itu, dokter juga mengungkapkan kondisi Margareta, yang ternyata mengalami memar di bagian leher, tangan, dan wajah. Menurut dugaan dokter, luka-luka tersebut merupakan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Peter. Cedera parah yang dialami Peter sendiri disebut sebagai hasil dari pembelaan diri Margareta, yang mendorong Peter dari lantai atas hingga menyebabkan gegar otak dan tulang rusuk patah. Dokter pun meminta Emma untuk membujuk Margareta agar bersedia menjalani observasi. Mendengar hal tersebut, Emma tentu saja tidak langsung percaya bahwa ayahnya tega melakukan kekerasan pada ibunya.
Namun untuk memastikan kebenaran ucapan dokter, Emma mendekati ibunya dan melihat langsung memar yang dimaksud. Dan benar saja, Margareta benar-benar mengalami luka memar di leher, tangan, serta wajahnya. Emma pun menyarankan agar Margareta menjalani observasi beberapa hari di rumah sakit demi mempercepat pemulihan. Namun sebelum itu, Margareta dengan nada serius mengatakan bahwa Peter berusaha membunuhnya. Ia juga meyakinkan Emma bahwa pelaku bukanlah Peter yang sebenarnya, melainkan sesuatu atau sesosok makhluk halus yang telah merasuki tubuh Peter. Margareta bahkan dengan tegas melarang Emma pulang ke rumah dan meminta Emma untuk menginap saja di hotel. Namun Emma yang belum sepenuhnya memahami situasi tersebut justru mengabaikan peringatan ibunya. Secara diam-diam, Emma memilih pulang ke rumah orang tuanya, tanpa menyadari bahwa keputusan itu akan membawa dirinya ke dalam teror yang jauh lebih besar. Singkat cerita, Emma dan Seba akhirnya tiba di rumah orang tuanya. Setibanya di sana, Emma langsung mengajak Seba berkeliling sejenak untuk memperkenalkan setiap ruangan di dalam rumah tersebut. Satu persatu ruangan mereka datangi, hingga akhirnya Emma menunjukkan sebuah ruangan kecil yang cukup istimewa baginya. Karena Emma memiliki hobi bernyanyi, ayahnya dulu sempat membuatkan sebuah studio kecil yang memang dikhususkan untuk Emma melatih vokalnya. Ruangan itulah yang sering Emma gunakan untuk bernyanyi dan merekam suara. Setelah itu, Emma juga memperlihatkan ruangan ayahnya yang dipenuhi berbagai koleksi barang antik, termasuk radio tua yang sempat diceritakan ibunya. Karena hari sudah beranjak malam, Seba berinisiatif untuk menyiapkan makan malam. Saat mereka membuka kulkas, keduanya menyadari bahwa tidak ada satupun bahan makanan yang bisa digunakan untuk memasak. Karena itu, Seba memutuskan untuk keluar mencari makan malam dengan menggunakan sepeda milik Margareta. Does it work? Sesaat setelah kepergian Seba, Emma berniat mencuci pakaian kotor milik orang tuanya menggunakan mesin cuci di basement. Sambil menunggu cucian selesai, Emma masuk ke ruangan studionya dan berniat untuk merekam suara dan melatih vokalnya. Namun suasana tiba-tiba berubah ketika dari dalam headphone miliknya terdengar suara samar, seperti bisikan yang menyuruhnya untuk diam. Di saat yang bersamaan, Emma juga mendengar suara radio yang berasal dari ruangan ayahnya di lantai atas. Emma pun menjadi bingung. Ia sangat yakin bahwa radio tersebut sebelumnya sudah ia matikan. Dengan perasaan was-was, Emma perlahan naik menuju ruangan ayahnya untuk mematikan radio itu kembali. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Peristiwa yang pernah dialami ayahnya kini dialami oleh Emma. Setiap kali radio dinyalakan, hantu wanita misterius itu muncul. Dan setiap kali radio dimatikan, sosok tersebut kembali menghilang begitu saja. Belum sempat Emma menenangkan diri, tiba-tiba terdengar nada dering ponselnya dari lantai bawah. Emma pun bergegas turun untuk mengangkat telepon tersebut. Namun setiap kali nada dering ponsel berbunyi, hantu wanita itu selalu muncul kembali seakan tak ingin Emma berkomunikasi dengan siapapun. Ternyata, orang yang terus meneleponnya adalah Seba. Namun tepat ketika Emma hendak mengangkat panggilan itu, baterai ponselnya tiba-tiba habis secara misterius. Emma semakin panik, ia tahu betul bahwa baterai ponselnya sebelumnya masih cukup. Tak lama kemudian, terdengar lagi suara dering, kali ini berasal dari telepon rumah. Dan seperti sebelumnya, bersamaan dengan suara itu, sosok wanita misterius tersebut kembali menampakkan diri. Sementara itu di lokasi yang berbeda, Seba ternyata berusaha menghubungi Emma untuk memberitahu bahwa dirinya baru saja mengalami musibah. Sepeda yang ia gunakan tiba-tiba hilang saat diparkir ketika ia sedang membeli makanan. Lebih sial lagi, saat hendak membayar, Seba menyadari bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Tidak punya pilihan lain, Seba terpaksa kembali dengan berjalan kaki, tanpa membawa makanan apapun. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Seba akhirnya tiba di rumah. Namun saat hendak masuk melalui pintu depan, ia menyadari bahwa pintu tersebut terkunci dari dalam. Bel rumah sudah ditekan berkali-kali, tetapi Emma tak kunjung membukakan pintu. Di tengah kebingungannya, Seba mendengar suara aneh dari arah basement. Karena penasaran, ia mencoba mendekat. Namun tiba-tiba saja,
suara alarm mesin cuci berbunyi keras. Bersamaan dengan suara itu, muncul sesosok hantu laki-laki berkemeja putih yang langsung mencekik Sheba hingga membuatnya pingsan di tempat. Di saat yang sama, Emma juga mengalami teror di dalam rumah. Dalam kondisi panik, Emma melihat sebuah mesin ketik yang tiba-tiba menampilkan tulisan help. Dengan rasa bingung dan penasaran, Emma mencoba membalas pesan tersebut dengan mengetik "siapa kamu". Namun suara ketikan dari mesin tersebut justru membuat sosok hantu pria menjadi murka. Dengan rasa takut yang semakin memuncak, Emma berusaha mencari jalan keluar dari rumah itu. Saat berada di ruangan ayahnya, Emma tanpa sengaja menendang sebuah mainan hingga menimbulkan suara nyaring. Akibatnya, sesosok hantu anak kecil tiba-tiba muncul di hadapannya. Dari semua kejadian yang dialami sejak kepulangannya ke rumah ini, Emma mulai menyadari satu hal penting. Setiap suara sekecil apapun di rumah tersebut dapat memancing kemunculan para hantu, dan kesunyian menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Saat ini, Emma telah melihat 3 sosok hantu yang berbeda, seorang wanita, seorang pria berkemeja putih, dan seorang anak kecil. Dari ketiganya, justru hantu anak kecil tampak paling aktif. Sosok tersebut sengaja menyalakan radio, seolah ingin bermain-main dengan Emma menggunakan sebuah boneka. Namun setiap kali radio dimatikan, boneka itu ikut menghilang. Beberapa kali Emma mencoba menyalakan dan mematikan radio tersebut, hingga pada akhirnya, permainan itu berubah menjadi teror. Saat tersadar, Emma mulai berpikir jernih. Ia menyadari satu-satunya cara bertahan adalah mencoba berkomunikasi dengan para makhluk tersebut, mencari tahu siapa mereka sebenarnya dan mengapa ia terus diperintahkan untuk diam. Dengan suara gemetar, Emma mulai bertanya. Hantu wanita itu akhirnya menjawab bahwa jika Emma tidak diam, dia bisa mendengar kita. Emma pun bertanya lagi, dia itu siapa? Tiba-tiba, suara hantu laki-laki terdengar lantang sambil berkata, "Aku." Masih dengan perasaan takut, Emma kembali bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh sosok tersebut. Jawaban yang diterimanya justru membuat darah Emma seakan berhenti mengalir. Dengan nada tegas, sosok itu mengatakan bahwa ia ingin membunuh Emma. Mendengar hal tersebut, Emma pun langsung panik. Di ruangan itu, Emma secara tidak sengaja menemukan sebuah charger yang masih berfungsi. Ia pun segera mengisi daya ponselnya yang sebelumnya mati total. Setelah ponsel kembali menyala, hal pertama yang Emma lakukan adalah menghubungi Sheba untuk memastikan keadaannya. Namun alih-alih mendapat jawaban dari Sheba, Emma justru mendengar suara notifikasi ponsel yang berasal dari arah basement. Merasa curiga, Emma mulai mengirim pesan berkali-kali ke ponsel Sheba, mengikuti suara notifikasi yang terdengar semakin jelas. Benar saja, Emma akhirnya menemukan Sheba dalam kondisi tergeletak pingsan di basement. Emma pun segera membangunkan Sheba dan membawanya ke ruang tamu. Saat Sheba mulai tersadar dan hendak berbicara, Emma dengan refleks langsung menutup mulut Sheba. Emma menyadari satu hal penting, setiap percakapan atau suara yang keluar bisa menciptakan gelombang suara yang memanggil para hantu. Emma dengan tegas meminta Sheba untuk tetap diam. Ia tidak ingin mengambil risiko sedikit pun. Melalui secari kertas, Emma mulai menjelaskan semua yang terjadi. Mereka tidak boleh berbicara sembarangan, tidak boleh membuat suara keras, bahkan tindakan kecil sekalipun bisa memicu kemunculan para hantu. Meski begitu, Emma sendiri masih belum memahami sepenuhnya kenapa hal itu bisa terjadi. Awalnya, Sheba tidak percaya dengan penjelasan Emma. Untuk membuktikan ucapannya, Emma sengaja menghidupkan televisi dengan volume besar, berharap suara tersebut akan memancing kemunculan para hantu. Namun setelah beberapa menit berlalu dan tak satupun sosok muncul, Sheba semakin yakin bahwa Emma hanya mengalami halusinasi akibat stres. Tak ingin menyerah, Emma mengajak Sheba menuju ruangan studionya untuk mencoba kembali berkomunikasi. Sheba memakai headphone terlebih dahulu, namun ia sama sekali tidak mendengar apapun. Saat headphone tersebut dipakai oleh Emma, tiba-tiba suara hantu wanita terdengar lagi dengan jelas. Emma berniat memberikan headphone itu kembali kepada Sheba untuk membuktikannya. Namun saat menoleh, Sheba tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dengan panik,
Emma berkeliling rumah dan akhirnya menemukan Seba duduk di sebuah kursi. Matanya memutih, tanda bahwa ia telah dirasuki oleh roh jahat. Dalam kondisi kerasukan, Seba mencoba menyerang Emma. Saat itulah Emma menyadari bahwa sosok inilah yang selama ini melukai kedua orang tuanya. Emma pun berusaha melarikan diri dan bersembunyi di ruangan ayahnya. Namun saat tengah berdiam diri, Emma tiba-tiba didorong oleh hantu anak kecil, dan dalam sekejap, suasana di sekelilingnya berubah drastis. Tanpa disadari, Emma ternyata terlempar ke masa lalu. Di masa lalu tersebut, Emma melihat sebuah keluarga yang awalnya hidup bahagia. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah bernama John, seorang ibu bernama Sarah, dan seorang anak kecil bernama Ella. John diketahui merupakan seorang tentara yang ditugaskan untuk berperang demi mempertahankan sebuah wilayah. Namun sejak kepulangannya dari medan perang, sikap John berubah drastis. Pria yang dulunya ceria dan hangat, kini menjadi pendiam dan tertutup. Dampak dari perang membuat John sangat sensitif terhadap kebisingan. Suara keras, bahkan obrolan biasa sekalipun, bisa memicu emosinya. Akibat perubahan ini, suasana rumah mereka menjadi hening dan penuh ketegangan. Sarah dan Ella terpaksa menyesuaikan diri, hidup dalam keheningan, demi menghindari ledakan emosi John. Dan dari sinilah, akar dari seluruh teror itu perlahan mulai terungkap. Dalam kehidupan keluarga John, satu kebisingan kecil saja bisa memicu amarah besar. Setiap suara yang terdengar, entah itu langkah kaki, gesekan benda, atau suara bicara, bisa membuat John kehilangan kendali. Ia tak pernah ragu untuk memukul. Baik Sarah maupun Ella, keduanya sudah berulang kali menjadi korban kekerasan John hanya karena suara-suara sepele yang tak disengaja. Hingga pada suatu pagi saat Sarah sedang menyiapkan sarapan, suasana rumah benar-benar terasa mencekam. Tak ada satupun yang berani berbicara. Namun karena gugup dan ketakutan, Sarah tak sengaja menjatuhkan sebuah piring. Suara pecahan itu langsung memecah keheningan. John yang mendengarnya langsung naik pitam dan memukul Sarah tanpa ampun. Kejadian itu bukan akhir dari segalanya. Di malam harinya, Ella yang ingin mengambil bonekanya di dekat radio tak sengaja menjatuhkan radio tersebut. Radio itu langsung menyala, menghasilkan suara keras, membuat emosi John pun benar-benar tak terkendali. Saat John hendak memukul Ella, Sarah dengan penuh ketakutan mencoba menghentikannya, memohon agar John tidak menyakiti anak mereka. Namun upaya Sarah justru membuat John semakin marah. Dalam luapan emosi, John malah mencekik Sarah hingga ia kesulitan bernapas. Tak lama kemudian, Sarah pun meninggal dunia di hadapan anaknya sendiri. Ella yang menyaksikan kejadian mengerikan itu dipenuhi rasa sedih, marah, dan dendam. Tanpa rasa takut, Ella mengambil sebuah gunting dan menusuk John berkali-kali. Sebelum akhirnya tewas akibat kehabisan darah, John dengan tega mencekik Ella tanpa ampun, hingga nyawanya benar-benar terenggut. Setelah itu, John hanya bisa terdiam di kursinya. Darah terus mengalir dari luka-luka di tubuhnya, semakin lama membuat tubuhnya melemah dan kehilangan tenaga. Luka yang dideritanya begitu parah, hingga pada akhirnya John pun tewas di tempat itu juga. Di momen itulah, Emma akhirnya memahami fakta kelam di balik radio terkutuk tersebut. Radio itu menjadi saksi tragedi, penyimpan trauma, dan pintu bagi arwah John yang penuh amarah. Namun belum sempat Emma benar-benar mencerna semuanya, Seba yang masih dirasuki arwah John tiba-tiba menyerang Emma dengan brutal. Emma berusaha melawan sambil menyusun rencana di dalam kepalanya. Ia menyadari satu hal penting, kelemahan arwah John adalah kebisingan. Di dalam studio, Emma langsung menyetel musik rock dengan volume sangat keras. Benar saja, kebisingan itu membuat hantu John kesakitan. Namun John tidak bodoh. Dengan licik, ia mematikan aliran listrik, membuat speaker berhenti berbunyi. Tak kehabisan akal, Emma mencoba rencana lain dengan menyalakan alarm rumah agar menciptakan suara yang jauh lebih bising. Namun tanpa diduga, listrik di seluruh rumah mendadak mati, membuat alarm itu padam. Semua rencana Emma gagal, ia terjatuh, kelelahan, dan mulai pasrah akan nasibnya. Namun di saat genting itu, hal tak terduga terjadi. Arwah Sarah dan Ella tiba-tiba muncul dan menggenggam tangan Emma. Keduanya datang bukan untuk berniat jahat,
melainkan untuk membantu Emma menghadapi arwah John. Dengan keberanian terakhir yang mereka miliki, bersama-sama mereka menghadapi hantu John dengan berteriak sekencang mungkin. Suara-suara itu akhirnya membuat arwah John melemah dan perlahan menghilang hingga akhirnya sirna sepenuhnya. Setelah semuanya berakhir, Emma langsung memeluk Sheba dengan erat. Sheba pun akhirnya tersadar dari kerasukan yang dialaminya. Teror mengerikan itu telah berakhir, meskipun jejak kejadian tersebut akan selamanya membekas dalam ingatan mereka. Emma dan Sheba kemudian menceritakan seluruh kejadian yang mereka alami, termasuk kisah kelam di balik radio terkutuk itu. Peter, yang kini telah pulih dari sakitnya, memutuskan untuk menghancurkan radio tersebut agar tidak ada lagi orang lain yang menjadi korban. Radio itu pun dibuang di tepi jalan. Namun tanpa mereka sadari, radio tersebut dipungut oleh seorang pria dan dibawa ke sebuah toko barang antik untuk dijual kembali. Di toko itu, seorang pelayan tertarik pada radio tersebut dan membelinya dengan harga 10 euro. Saat dicoba, radio itu memang tidak bisa menyala karena telah dirusak oleh Peter. Namun pelayan toko tersebut juga membuka sebuah barang antik lain, sebuah lukisan tua, tanpa menyadari bahwa bahaya baru tengah menantinya. Di akhir film, ditampilkan Emma yang kini penuh semangat mengikuti audisi bernyanyi. Dengan bakat vokalnya yang luar biasa, Emma berhasil memukau para juri. Ia pun meraih kesuksesan sebagai bintang musik terkenal. Lagu-lagunya dikenal luas dan dicintai banyak orang, termasuk Sheba yang selalu setia dan bangga melihat pencapaian Emma. Dan itulah akhir dari kisah kelam radio tua yang menyimpan tragedi sebuah keluarga. Kisah ini bukan hanya soal hantu dan teror, tetapi juga tentang trauma, kekerasan, dan emosi yang tidak pernah disembuhkan. Kadang, yang paling berbahaya bukanlah makhluk dari dunia lain, melainkan manusia yang tidak mampu mengendalikan rasa sakit di dalam dirinya sendiri. Jika kamu sedang memendam emosi, rasa marah, atau trauma masa lalu, ingatlah bahwa diam bukan selalu solusi. Bicaralah, cari bantuan. Karena luka yang dipendam bisa berubah menjadi monster yang menyakiti orang-orang terdekat. Saya Rumi pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.